Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Maharani. Saya mahasiswa PPG Prajabatan 2022 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan panduan observasi yang telah saya buat. Panduan observasi ini akan menilai bagaimana karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Nah, panduan observasi ini saya buat dengan menggunakan pertanyaan tertutup yang memiliki jawaban iya dan tidak. Nah, aspek-aspek yang akan diamati dalam karakteristik peserta didik yang akan saya lakukan observasi yaitu pada perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan moral, minat dan motivasi belajar, kemampuan awal, etik dan kultural, gaya belajar, dan status sosial. Nah, pada perkembangan fisiologis, saya membuat 4 indikator pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah peserta didik memiliki postur tubuh sesuai usia perkembangannya? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki kelincahan gerak tubuh sesuai usia perkembangannya? Yang ketiga, apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam pengucapan kata atau kalimat? Dan yang terakhir, apakah peserta didik memiliki penglihatan yang normal atau sehat? Nah, kemudian pada perkembangan kognitif, saya juga membuat 4 indikator pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah peserta didik memiliki daya tangkap terhadap pembelajaran sesuai usia perkembangannya? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan baik? Yang ketiga, apakah peserta didik memiliki tingkat prestasi yang baik di kelas? Dan yang keempat, apakah peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik di kelas? Selanjutnya adalah dalam aspek perkembangan emosi. Di sini ada 3 pertanyaan yang saya buat, yaitu 1. Apakah peserta didik memperhatikan penjelasan guru? Yang kedua, apakah peserta didik mampu menyelesaikan masalah di kelas? Dan yang ketiga, apakah peserta didik mampu mengekspresikan diri di kelas? Nah, selanjutnya di sini ada aspek minat dan motivasi belajar. Di sini juga ada 4 indikator pertanyaan, yaitu apakah peserta didik bersemangat ketika memulai pelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang disampaikan guru? Kemudian yang ketiga, apakah peserta didik mampu mengerjakan tugas tepat waktu? Dan yang keempat, apakah peserta didik memiliki kemampuan menyimpulkan hasil pelajaran dengan baik? Aspek selanjutnya yaitu aspek kemampuan awal. Nah, di sini ada 2 indikator yang akan diamati, yaitu yang pertama, apakah guru memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai pembelajaran, dan yang kedua, apakah guru memberikan pretest sebelum memulai pelajaran. Pada aspek kemampuan awal ini, dari 2 pertanyaan ini, guru dapat menerapkan salah satunya untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya pada aspek etnik dan kultural. Nah, di sini ada 3 indikator pertanyaan, yaitu apakah peserta didik berasal dari berbagai daerah yang berbeda, kemudian apakah peserta didik berasal dari berbagai suku yang berbeda, dan yang ketiga, apakah peserta didik menggunakan bahasa daerah yang berbeda di sekolah. Selanjutnya adalah pada aspek gaya belajar. Nah, di sini ada 4 indikator pertanyaan yang akan diukur, yaitu apakah peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik atau dengan cara bergerak, dan yang kedua, apakah peserta didik memiliki gaya belajar auditori atau audio, yang ketiga, apakah peserta didik memiliki gaya belajar visual yaitu dengan melihat, dan apakah guru melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu pada aspek status sosial peserta didik. Nah, di sini ada 3 indikator pertanyaan, yaitu pertama, apakah peserta didik berasal dari keluarga dengan status ekonomi yang beragam? Kedua, apakah peserta didik berasal dari keluarga dengan status ekonomi yang beragam? Dan yang ketiga, apakah guru memberikan hak yang sama dalam pembelajaran kepada peserta didik dengan status sosial yang berbeda-beda tersebut?
Itulah tadi kesembilan aspek yang akan diamati pada karakteristik peserta didik yang telah saya buat dan teman-teman saya buat. Nah, saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.